Mas, saya itu order 5 item, tapi dikirimnya sama sales 10 item. Mas, saya itu ordernya 10 juta, tapi sama sales dikirim 20 juta. Sebenarnya itu terjadi di banyak tempat, di mana-mana. Di kantor kami pun juga terjadi seperti itu, ya. Ini sambil tak jalan-jalan ya, ini toko showcase-nya menggunakan Artugo ya. Ini toko pendampingan menggunakan toko Mandiri Indonesia, tapi untuk aset owner pengadaan sendiri ya. Ini asetnya pengadaan sendiri ya. Ini raknya beda, bukan apa buatan kami ya, beda. Ininya sedikit agak tipis, lebih tebal yang dari kami. Oke, jadi banyak sharing atau beberapa sharing itu order 5 item dikirim 10 item, order 10 juta dikirim 20 juta. Itu terjadi di kantor kami pun juga terjadi seperti itu. Tapi prinsipnya begini, memang kita bisa saja menyalahkan sales karena mereka di push target sehingga kita nggak PO, tetap didorong begitu, barang dikirim, atau kadang biasanya barang baru supaya kita PO. Misalkan ini contoh ya, barang ini adalah barang baru tiba-tiba didorong ya. Kita itu menyadarinya adalah ketika ini sudah mendekati expired, oh kok tiba-tiba ordernya banyak ya, baru dicek yang PO siapa, yang terima siapa begitu. Tapi faktanya juga banyak yang sales melakukan itu tapi terjadi penjualan begitu. Jadi tidak berasa. Kita dengan sales itu kan hubungannya bermitra ya. Bukan kita pembeli, mereka penjual, bukan. Tapi kita bermitra, membantu menjualkan barang mereka kepada end user. Begitu konsepnya. Makanya ketika misalkan ada kiriman yang tiba-tiba kirimannya itu banyak ya, tidak sesuai order, silahkan dikonfirmasi saja. Mas, Mbak, ini gimana? Saya nggak pesen kok tiba-tiba dikirim begitu. Pasti nanti akan ada komunikasi begini. Mas, Mbak, Bo, saya dibantu jualan, dibantu jual karena kita target, karena itu produk baru dan bla 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 bla. Apabila ketika budget kulaannya atau budget PO-nya masih memungkinkan, ya gas saja. Tapi kalau budget kulaannya kok nggak memungkinkan, ya di stop aja begitu. Mas, ini barang nggak tak terima, barang tak coret gitu, diambil aja, itu bisa saja. Mas, ini saya nggak mau bayar, notanya Tempo, saya nggak mau bayar yang ini tak coret, saya mau bayar yang sesuai saya PO aja, begitu juga sah-sah saja ya. Tapi kalau misalkan memang budgetnya itu memungkinkan, ya ambil aja gitu. Kalau memungkinkan ya, tapi ya dengan banyak catatan. Kalau nggak laku harus boleh diretur ya, tapi tetap harus ada kesepakatan. Makanya pentingnya ketika kita ngecek ya, PO itu kan ada 3 tahapan, siapa yang PO, siapa yang terima, siapa yang input. Sehingga komunikasi itu sangat penting. Kalau 3 hal ini dilakukan satu orang, itu sangat meminimalisir miss begitu. Karena memang faktanya di lapangan memang kita kadang ya memang kita ordernya 5 item dikirim 10 item. Kita ordernya 10 juta dikirimi 20 juta. Tapi tidak menutup kemungkinan barang itu ya memang benar-benar laku begitu. Sehingga kita tidak sadar, ngerti-ngerti laku, omsetnya naik gitu aja. Ya, kita itu sadarnya kan ketika tiba-tiba barang over atau ketika barang mendekati expired, ganti sales, susah retur kan begitu konsepnya. Makanya pentingnya bagaimana kita evaluasi, kita ngobrol sama salesnya. Kenapa saya dikirimin? Saya nggak PO kok. Oh iya Mas, saya salah itu gitu. Ya sudah Mas, kita ambil aja gitu. Jadi kita harus ngerti dari komunikasi itu, kita itu nanti akan tahu oknum sales ini adalah sales nakal, oknum ya, atau memang sales yang memang mau bekerja sama untuk menjual barangnya atau membantu penjualan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.